Halo adik-adik, Halo. apa kabar? Wah, hari ini Kak Pilia punya tamu spesial. Wah, pasti banyak yang sudah kangen nih sama Lausu Pauline. Lausu Pauline boleh dipanggil nih muridnya. Halo anak-anak semuanya. Langsung juga kangen sama kalian. Suatu kali kita akan ketemu kembali di sekolah minggu yang seperti biasanya. Yes. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, Kak Pilia mau minta Lausu Pauline pimpin kita dalam doa. Yuk kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik kepada kami. Engkau mengasihi kami. Sekalipun keadaan sekarang sangat tidak memungkinkan kami untuk beribadah di rumah-Mu. Namun kami bersyukur Tuhan. Karena kemajuan teknologi membuat kami masih tetap bisa beribadah kepadamu. Tuhan, tolong setiap kami supaya melalui ibadah ini kami sungguh-sungguh makin mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita nyanyikan dulu ya. Kita nyanyi lagu Hatiku Diciptakan Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita pakai gaya ya. Semangat ya. Hatiku diciptakan Tuhan untuk memuliakan namanya. Tetapi sayang, sungguh sayang saat iblis datang menggoda. Ku jadi suka berbohong, ku jadi suka melawan, ku jadi suka membenci. Oh sungguh-sungguh terlalu. Bagaimana hatiku dipulihkan Tuhan ketika Yesus menebusku. Ku undang Yesus untuk bertahta selamanya di dalam hatiku. Ku jadi suka berdamai, ku jadi suka mentaati, ku jadi suka mengasihi. Oh sungguh-sungguh bahagia. Hatiku diciptakan Tuhan untuk memuliakan namanya. Tetapi sayang, sungguh sayang saat iblis datang menggoda. Ku jadi suka berbohong, ku jadi suka melawan, ku jadi suka membenci. Oh sungguh-sungguh terlalu. Bagaimana hatiku dipulihkan Tuhan ketika Yesus menebusku. Ku undang Yesus untuk bertahta selamanya di dalam hatiku. Ku jadi suka berdamai, ku jadi suka mentaati, ku jadi suka mengasihi. Oh sungguh-sungguh bahagia. Oh bahagia. Wah bahagia ya Kak Pauline ya kalau bisa Sungguh begitu bahagia ya. sekali. Kalau kita bisa hidup taat, mulut kita dipakai untuk hal-hal yang baik, semua dipakai untuk memuji Tuhan. Bahagia ya. Sungguh bahagia sekali. Pauline. Sukacita sekali. Betul. Gimana kalau sekarang kita nyanyi? Apa itu? Susahnya aku. Betul Taat. Kak Lia. Kita ini sering susah kalau mau taat. Padahal sudah diciptakan yang paling baik sama Tuhan. Iya. Tapi susah untuk taat. Kita nyanyi ya. Yuk. Susahnya aku taat, Lebih mudah tidak taat. susahnya ku diatur, Lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat.
Pauline. Ya. Kan memang lebih susah kita tuh diatur. Susah sekali taat. Bahkan kadang-kadang sudah dikasih disiplin sama Tuhan, masih tetap aja kita tuh nggak taat. Iya Kak Lia, gimana caranya? Makanya itu, seperti yang kalau Kak Lia pernah cerita minggu lalu nih. Kak Pauline ingat nggak waktu itu Kak Pilia ceritanya tentang superhero. Wah. Yes. Superhero yang punya kekuatan untuk berperang. Tapi Tuhan malah pilih seorang superhero yang punya kelemahan. Tangannya kidal. Dia perang dengan tangan yang kiri. Dia apa-apa dengan tangan kiri. Siapa ya? Lah Pauline ingat nggak? Yang depannya namanya Evelyn. Bukan. Cuman 4 huruf. Evan. Bukan. Adik-adik pasti udah ingat ini. Iya, ayo anak-anak Sudah pasti ingat nih. ingat kan? Sudah ada Namanya? clue-nya. Namanya Ehud. Wah, Ehud waktu itu dipakai Tuhan membawa orang Israel dalam keadaan yang damai lagi, keadaan yang baik lagi. Tapi ternyata siklus yang ini berulang lagi. Lalu Pauline ingat nggak? Waktu itu Israel tidak taat, mereka menyembah patung, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Kemudian Allah menghukum orang Israel dengan memberi mereka raja Moab yang menindas mereka. Maka kemudian mereka, Tuhan tolong kami. Akhirnya Tuhan kirimkan superhero menolong mereka, yaitu Ehud. Kemudian Israel dalam keadaan damai. Tapi diulang lagi. Jatuh lagi. Betul, menyembah berhala lagi, menyembah dewa-dewa lagi. Betul. Akhirnya berulang lagi. Tapi adik-adik, setiap kali orang Israel, Tuhan tolong kami, Tuhan tuh selalu kirimkan penolong. Hari ini yang Kak Pilia mau ceritakan, penolongnya itu seperti Kak Pilia sama Kak Pauline gini. Kira-kira apa nih maksudnya? Seperti Kak Pilia sama Kak Pauline ini apa? Ayo. Penolongnya adalah seorang perempuan. Betul sekali. Wah, tapi omong-ngomong ya tentang perempuan, Kak Pauline kok cuantik ya, pakai kebaya gitu ya. Kita kembaran Kak Pilia juga pakai kebaya. Kita kayak ibu kita Kartini loh Kak Pauline. Iya betul. Tahu nggak Kak Lia? Ibu Kartini itu seorang perempuan yang hebat juga. Yang Tuhan izinkan, Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Dia seorang perempuan pemberani. Oh ya? Betul itu, zaman dulu hanya orang laki-laki saja yang boleh sekolah. Anak perempuan harus di rumah, tidak boleh sekolah. Tetapi Ibu Kartini itu yang mendobrak semua peraturan yang seperti itu. Lalu dia melawan semua hal yang seperti itu. Akhirnya dia mengungkapkan bahwa perempuan pun harus mempunyai hak yang sama untuk bisa sekolah. Gitu, Makanya waktu itu Ibu Kartini mendirikan sebuah sekolah khusus untuk perempuan ya. Betul. Tapi karena itu Kak Pauline, berarti ya wanita itu, perempuan itu dianggap sebagai kelas yang tidak penting, dianggap sebagai orang yang kurang penting dibandingkan laki-laki. Iya, memang di zaman dulu tuh juga begitu Kak Lia. Di zaman Israel ada seorang perempuan, dia memang dipilih untuk menjadi hakim-hakim. Tetapi karena pada saat itu juga sama, mereka mempunyai hukum bahwa perempuan itu tidak boleh mengajar. Jadi kalau perempuan itu nggak penting, nggak usah mengajar, di rumah aja. Nggak boleh jadi pemimpin. Oh, nggak boleh jadi pemimpin. Wah, Kak Pauline, kalau gitu gimana kalau kita lihat videonya yang satu ini? Boleh, supaya kita bisa mendapatkan cerita lengkapnya. Oke, kita lihat cerita tentang Deborah. Deborah dan Barak. Kisah ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 4. Orang Israel telah tidak mematuhi perintah Tuhan. Mereka menyembah berhala dan dewa-dewa.
Maka Tuhan mengirimkan Sisera, yaitu seorang panglima tentara bangsa Kanaan yang sangat kejam untuk menindas bangsa Israel selama 20 tahun. Dia mempunyai 900 kereta besi. Orang Israel berteriak pada Tuhan, "Tuhan, tolonglah kami." Tuhan mengutus Deborah, seorang nabiah yang menjadi hakim-hakim bagi orang Israel pada saat itu. Deborah memanggil Barak, "Barak, bukankah Tuhan memerintahkan engkau untuk mengumpulkan 10.000 pasukan untuk maju dalam peperangan? Tuhan akan membawa Sisera ke sungai dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu di sana." Tetapi Barak berkata, "Apakah engkau juga ikut? Jika engkau tidak pergi, aku pun tidak pergi." Maka Deborah berkata, "Baik, aku akan pergi denganmu, tetapi engkau tidak akan mendapat kehormatan dari membunuh Sisera, sebab Tuhan akan memberikannya ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu pergilah Barak, dia mengumpulkan 10.000 pasukan. Barak bersama dengan Deborah pergi ke Gunung Tabor. Sisera mendengar bahwa Barak ada di Gunung Tabor. Dia mengumpulkan 900 kereta besi dan semua tentaranya. Mereka menuju ke sungai Kison. Berkatalah Deborah kepada Barak, "Pergilah sekarang, sebab Tuhan akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Tuhan akan maju di depan engkau." Lalu Barak dengan 10.000 orang yang menyertai dia turun dari Gunung Tabor. Tuhan mengacaukan Sisera dengan seluruh tentaranya dan seluruh keretanya. Barak mengejar Sisera dan tentara-tentaranya. Maka hari itu seluruh tentara Sisera tewas oleh pedang. Tidak ada seorang pun yang hidup. Tetapi Sisera, dia berhasil melarikan diri. Dengan berjalan kaki, Sisera pergi ke kemah Heber. Yael istri Heber berkata kepada Sisera, "Masuklah tuanku ke kemahku." "Silakan masuk, jangan takut." Maka masuklah Sisera ke dalam kemah Yael. Yael menyelimutinya dan memberinya minum segelas susu. Sisera berkata, "Berdirilah di depan pintu, dan jika ada orang yang bertanya, 'Apakah ada orang di sini?' katakan, 'Tidak ada.'" Lalu tidurlah Sisera karena ia sangat letih. Tetapi diam-diam Yael mengambil patok kemah dan palu. Dia mendekatinya, lalu dipukulkannya patok itu masuk ke dalam dahi Sisera. Sisera mati. Lalu masuklah Barak ke dalam kemah itu, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok di dalam dahinya. Kehormatan karena telah membunuh Sisera ada pada Yael, seorang perempuan, seperti yang telah dikatakan Tuhan. Nah, adik-adik sudah nonton kan video tentang Deborah dan Barak. Nah, sekarang Kak Pilia mau bikin kuis. Kuis, tahu kan kuis? Mau bikin tebak-tebakan. Adik-adik ambil kertas deh. Sembarang kertas apa dengan satu alat tulis. Kertasnya boleh kecil, boleh besar, terserah. Nanti pertanyaan yang Kak Pilia kasih, adik-adik langsung jawab tulisannya. Yang lupa jawabannya, boleh lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Hakim-Hakim pasal 4. Cerita tentang Deborah dan Barak. Ya, oke, sudah siap? Ayo sekarang semuanya ambil kertas dulu, ambil alat tulis dulu. Nanti kita tulis jawabannya di kertas itu. Kak Pauline, kalau tadi kita lihat ya, Deborah dengan Barak, ternyata selain Deborah ada satu lagi yang menolong loh. Yang satu lagi perempuan yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Betul sekali Kak Lia. Jangan dikasih tahu dulu jawabannya siapa. Tapi ingat adik-adik, ternyata
Di hadapan Tuhan kita semua sama. Kasihnya Tuhan terhadap kita semua sama, tidak dibedakan. Jadi Kak Tuhan Lia. tuh bisa memakai laki-laki, bisa juga memakai perempuan. Betul. Bisa memakai orang penting, bisa memakai orang yang kelihatannya tidak Biasa, penting. betul. Orang-orang biasa. Betul. Nah ini kayaknya adik-adik sudah siap nih ambil kertas sama pensilnya ya. Oke. Pertanyaan pertama. Siapa hakim yang diceritakan di Hakim-Hakim pasal 4 tadi? Deng 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 deng. Teng. Silakan dijawab. Oh, hakimnya tadi namanya dadadadadadeng. Ya. Ada loh yang namanya seperti itu kayaknya. Kak Le, kita hitung sampai nomor 5 dulu ya. Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita kasih tahu jawabannya. Siapa jawabannya? Deborah. Iya. Deborah. Tadi katanya Kak Pauline ada yang mirip namanya itu siapa Kak Pauline? Ada kan lausu kita yang namanya sama, Lausu juga lausunya Deborah? anak-anak loh. Oh ya, ayo siapa yang muridnya Lausu Deborah? Mungkin lebih dikenal dengan Lausu Pochen. Iya. Ya, adik-adik, Lausu Pochen seperti juga Deborah itu yang di Hakim-Hakim pasal 4 juga dipakai Tuhan untuk membawa kita mengenal Tuhan. Nah, Deborah yang diceritakan di dalam Hakim-Hakim pasal 4 adalah seorang nabiah. Nabiah itu apa toh? Nabi tapi perempuan. Oh, Kak nabi yang Pauline. perempuan. Jarang loh ya di Alkitab. Betul. Kayaknya cuma ada 2 yang disebutkan sebagai nabiah di Alkitab. Yang pertama ada Miriam. Miriam adalah kakak perempuan dari Musa dan Harun. Dan yang kedua adalah Deborah ini. Nah, kenapa Deborah spesial? Sebenarnya bukan spesial juga ya, karena memang dia adalah orang biasa yang memang Tuhan pakai. Meskipun waktu itu wanita, perempuan tidak dianggap penting, tapi di mata Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun untuk mewujudkan rencana Tuhan. Betul Kak Lia. Makanya, nah ayo sekarang pertanyaan yang kedua, siap? Tulis ya pertanyaan kedua. Siapa yang dipanggil Deborah dan diperintahkan untuk berperang? Wah, siapa ya tadi namanya ya? Yang dipanggil Deborah dan diperintahkan untuk berperang. Ayo ditulis adik-adik. Siapa itu? Hitung 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Namanya adalah Barak. Barak. Barak itu adalah panglima perang dari tentara Israel. Nah, Barak itu dipakai Tuhan untuk memimpin 10.000 tentara untuk melawan bangsa Kanaan. Tapi Barak waktu dipanggil, waktu disuruh pergi sama Deborah, bilangnya apa? Minta teman. Minta teman, kalau kamu gak ikut aku gak mau ikut. Iya. Masa laki-laki pemimpin perang malah akhirnya apa? Bergantung pada perempuan yang lemah. Tapi benar Tuhan itu pakai Deborah dan Tuhan juga pakai Barak untuk melanjutkan rencananya. Maka Tuhan bikin Deborah ikut dengan Barak saat dia pergi naik ke Gunung Tabor. Kira-kira kenapa ya kok si Barak itu takut ya? Nggak pede Kak Lia. Kenapa dia. nggak pede? Ya nggak tahu waktu itu. Karena dia melihat tentaranya tuh memiliki 900 kereta. Aduh takut sekali. Dia takut menghadapi seorang lawannya. Panglima tentara negara Kanaan. Bangsa Kanaan. Siapa panglima yang menjadi lawan Israel waktu itu? Itu pertanyaan ketiga. Ayo dijawab. Siapa panglima bangsa Kanaan yang waktu itu menjadi lawan Israel? Yang ditakuti sama Barak. Ya, kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Namanya adalah
Sisera. Sisera itu nama panglima perang bangsa Kanaan. Dia yang diutus oleh raja untuk menghadapi orang Israel. Tapi Sisera ini jahatnya keterlaluan, jahatnya ampun-ampun. Dia menindas bangsa Israel dengan sangat kejam. Kak Pauline tahu berapa lama dia menindas bangsa Israel? Lama Kak Lia. Lama. Sampai 20 tahun. 20 tahun bangsa Kanaan menindas bangsa Israel dengan kejam. Ya betul. Dan Sisera dia punya sangat banyak tentara dan kereta kuda. Kereta besinya dibilang ada 900. Makanya gak heran si Barak itu takut. Betul. Dan minta ditemani sama Deborah. Wah, tapi adik-adik, pasukan Sisera yang luar biasa banyak dan kuatnya itu bahkan gak ada artinya melawan tentara Israel yang bisa dibilang mereka tuh bukan tentara yang kuat. Betul. Bukan tentara yang punya strategi perang yang kuat, bukan tentara yang punya yang dipersenjatai dengan sangat lengkap seperti bangsa Kanaan tentaranya. Betul. Itu. Tapi Tuhan menolong bangsa Israel. Tuhan menolong tentara-tentara ini di bawah pimpinan Barak. Mereka bisa memenangkan pertandingan, memenangkan peperangannya melawan Sisera dan tentara-tentaranya. Waktu tentara Sisera bergerak ke sungai Kison, di sana Tuhan mengacaukan mereka. Bukan dikatakan Barak yang mengacaukan, bukan Barak pahlawannya, tapi Tuhan sendiri mengacaukan mereka. Ada yang berkata mungkin kereta-kereta kuda itu, kereta-kereta besi untuk perang itu masuk ke sungai sehingga mereka sulit bergerak. Tapi benar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat tentara Israel menang pada hari itu. Tapi ada seseorang yang lari loh. Tadi Kak Pauline kalau lihat videonya, ada yang cepat-cepat melarikan diri. Kan Siseranya takut Kak Lia. Siseranya takut. Karena kan tadi waktu masuk ke sungai, kan dia mengalami masalah. Keretanya Jadi kacau. ada kemacetan di situ. Waduh, cungkir balik tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia takut melarikan diri Kak Lia. Sementara tentara-tentaranya mati karena dikalahkan oleh tentara Israel. Sisera, si panglima perang yang gagah berani itu melarikan diri. Betul. Sembunyinya di mana? Sembunyi di kemahnya orang Israel yang namanya Heber. Heber itu ada sebuah kemah di dekat sana dan dia sembunyi. Nah, tapi ayo coba Kak Pilih mau tanya. Pertanyaan keempat, siapa perempuan yang mengalahkan Sisera? Siapa perempuan yang tadi mengalahkan Sisera? Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Namanya siapa? Yael. Namanya adalah Yael. Adik-adik, Yael itu bukan presiden wanita. Yael itu bukan panglima tentara wanita. Yael itu hanya perempuan biasa yang mungkin memang perempuan saat itu harus ada di rumah. Istrinya Heber tadi. Oh, Kak Lia. dia itu istrinya dari Bapak Heber. Nah, tapi Yael bisa Tuhan berikan keberanian untuk menjebak Sisera. Silakan masuk Pak, jangan takut, silakan beristirahat di kemah saya. Dia menjebak Sisera. Bayangkan perempuan biasa bisa punya keberanian menghadapi panglima musuh. Betul. Waktu itu dia juga minta minum. Siseranya minta minum. Karena kan habis lari tadi ketakutan Kak Lia, ya kan? Jadi dikasihlah minum sama Sisera. Nah, habis setelah dikasih minum, ngantuk, tidur dia. Diselimuti sama Sisera malah. Betul. Tapi dia pesan sama Sisera. Sisera, nanti kalau ada orang yang datang ke sini, tanya, apakah ada orang di sini? Kamu jawabnya, tidak ada. Oh,
Kemudian dia tidur dengan nyenyaknya Sisera itu. Tapi saat itulah Yael bertindak. Yael ambil patok kemah, jadi yang biasanya paku yang besar yang dipakai untuk menancapkan kemahnya ke tanah, dia ambil satu patok dan dia ambil palunya. Serem. Takut? Iya, karena ternyata memang Tuhan waktu itu, Tuhan memakai Yael untuk mengalahkan Sisera. Yael akhirnya berhasil membuat Sisera mati. Sehingga waktu itu bangsa Israel bebas dari bangsa Kanaan. Nah, pertanyaan kelima. Pertanyaan paling penting, pertanyaan terakhir ya, yang kelima. Siapa yang memenangkan peperangan di Gunung Tabor hari itu? Siapa yang memenangkan? Wah, ini pokoknya nih, ini intinya, ini kuncinya. Betul siapa sekali. yang memenangkan pertandingan peperangan di Gunung Tabor hari itu? Siapa ya? Siap? Satu, dua, tiga, empat, lima. Siapa adik-adik? Tahu enggak? Banyak tadi tokoh-tokoh yang sudah disebutkan. Apakah itu Kak Lia? Ada tokoh yang lain? Aduh, siapa ya? Tokoh utama di balik semua cerita ini adalah Allah. Allah kita yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat itu. Allah itu mengatur satu demi satu. Kalau bisa dibilang kalau tadi si Yael, Sisera, Barak, Deborah itu hanya aktornya, hanya aktrisnya, pemainnya, alatnya. Betul. Tapi semua yang mengatur dan mengontrol adalah sutradara utamanya, yaitu Allah. Allah yang menyerahkan Israel ke dalam tangan Raja Kanaan, karena waktu itu Israel berdosa. Dan kemudian Allah juga yang mengutus Deborah, panggil Barak, kamu kan disuruh Tuhan pergi. Nah, Allah juga yang menggerakkan Sisera untuk menanggapi gerakan 10.000 tentara dari Barak. Waktu Barak turun dari Gunung Tabor, Sisera keluarkan juga pasukannya dan kereta-kereta besinya. Allah yang berjanji akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan tentara Israel. Allah yang memakai perempuan yang saat itu sangat dibatasi oleh budaya, Deborah dan Yael. Dan kemudian adik-adik, Allah juga yang mengacaukan Sisera dan tentaranya. Allah yang menundukkan Raja Yabin di depan orang Israel, itu adalah Raja Kanaan. Dan Allah yang memberi keamanan kepada bangsa Israel selama 40 tahun. Wah, kita lihat rencana Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah salah. Meskipun banyak keterbatasan dari bangsa Israel Kak Lia, tetapi mereka diberkati oleh Allah karena Allah tidak pernah gagal rencananya. Betul. Seperti sekarang ini Kak Pauline, kayaknya kita juga banyak keterbatasan ya. Betul. Di sini ya. Karena gara-gara ada virus corona, maka kita itu juga punya keterbatasan pengetahuan. Kita nggak bisa segera mencari vaksin untuk virus corona. Kita punya keterbatasan kekuatan, bahkan internet di rumah pun juga terbatas. Tapi adik-adik, virus corona ini yang kelihatannya membuat dunia kita lumpuh, tapi ternyata Tuhan kita tidak pernah gagal. Tuhan kita tidak pernah salah. Buktinya sekarang kita masih sehat. Woi, Kak Bila sama Kak Pauline masih bisa ngomong di depan adik-adik. Kita masih hidup, kita masih bisa sekolah walaupun lewat online. Kita masih bisa sekolah minggu walaupun lewat YouTube. Luar biasa, ini semua adalah berkat Tuhan. Adik-adik kita bersyukur ya. Karena di tengah-tengah keterbatasan yang ada sekarang, kita masih boleh menikmati berkat Tuhan.
Dan Tuhan terus menyatakan kasih-Nya yang tidak terbatas pada kita. Ayat hafalan kita hari ini ada di dalam Mazmur 130 ayat 7. Ada yang sudah hafal? Mazmur 130 ayat 7. Yang untuk dicatat pada hari ini di kertas yang tadi di kuis kita, di jawaban kuis, tuliskan juga ayat hafalan kita pada hari ini. Mazmur 130 ayat 7. Minta tolong Kak Pauline yang membacakan. Saya baca ya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Mazmur 130 ayat 7. Sekali lagi ya. Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Adik-adik yang tadi sudah tulis kuisnya, yang sudah tulis di kertas, jangan lupa tuliskan ayat hafalan kita. Kemudian adik-adik selfie di rumah. Tik. Ya, boleh selfie, boleh minta tolong papa atau mama fotokan, kirimkan ke WA-nya Kak Pilia atau Kak Pauline. Nanti Kak Pilia dan Kak Pauline akan masukkan di Instagram Komisi Anak Irin. Ya, jangan lupa ya adik-adik. Nah, hari ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita siapkan berjana untuk Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian Kasih-Nya yang melampaui batas. Kita akan menyanyikan lagu itu ya Kak Lia. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah sabar saat kita tersesat, lembut Sang Bapa panggil pulang kita, disambutnya yang lelah dan yang jahat, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kasih Tuhan melebihi apa yang kami pikirkan. Bahkan di saat bangsa Israel berkali-kali terjatuh dalam penyembahan berhala, Tuhan terus menjawab panggilan mereka. Tuhan terus menolong mereka lepas dari kesulitan. Tuhan, kami percaya setiap yang terbatas pun boleh Tuhan pakai. Kami pun anak-anak Tuhan yang terbatas. Kami yang mempunyai pengetahuan, kesempatan kami semuanya yang terbatas. Kami pun boleh Tuhan pakai menyatakan kasih Tuhan yang tidak terbatas kepada kami. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah kami. Tuhan sertai untuk hidup kami. Biarlah semuanya boleh kami pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, jangan lupa pesannya Kak Pilia dan Kak Pauline ya. Stay safe, Stay healthy. stay at home, And don't forget to keep praying. and God God bless you all. all. Bye-bye.